Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back again with me, Miss Nini, and I will continue our lesson. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang list common multiples ya, atau yang disingkat dengan LCM. Kalau beberapa minggu yang lalu kita udah belajar tentang FPB, faktor persekutuan terbesar, sekarang tentang list common multiples. Nah, apa sih itu list common multiples? Nah, list common multiples itu sama saja dengan kelipatan persekutuan terkecil kalau dalam bahasa Indonesianya, atau disingkat dengan KPK. Jadi sesuai dengan namanya, kita kan sudah mempelajari ya sebelumnya tentang kelipatan persekutuan. Tapi kali ini katanya pakai lagi yang terkecil. Berarti kita cari dulu kelipatan dari suatu bilangan. Kemudian kita cari yang sama dari hasil kelipatan tersebut. Lalu dari hasil yang sama dari kelipatan tersebut kita ambil yang terkecil. Jadi cara untuk mencari KPK itu seperti ini. Misalnya kita disuruh mencari KPK dari 5 dan 2. Berarti kita susun dulu kelipatan dari 5, multiples of 5. Dimulai dari 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 dan seterusnya, tambah-tambah 5. Nah, lalu di bawahnya kita susun kelipatan dari 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dan seterusnya. Dan ternyata dari hasil kelipatan ini kita bisa lihat kalau ada angka yang sama. Siapa aja? Ada 10, kemudian ada 20. Tetapi karena katanya KPK, berarti yang diminta adalah yang terkecil, sehingga jawaban KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Oke? Nah, sekarang coba kita lihat untuk angka yang lebih besar. Tadi kan untuk kelipatan yang lebih kecil ya. Coba kalau kelipatan yang lebih besar, bagaimana caranya? Ya tetap sama dong. Kita pakai cara pertama dulu ya. Seperti kata pengertiannya, kalau KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, berarti kita susun dulu kelipatan dari 12. Artinya kita tambahkanlah 12 tambah 12 tambah 12 terus sampai nanti di perkalian 10-nya. Tapi nanti kalau nggak ketemu juga kita harus lanjut tambah 12 terus sampai nanti ketemu yang sama. Oke, kita mulai dulu ya. Kelipatan 12 dimulai dari 12 tambah 12 adalah 24, tambah 12 36, tambah 12 lagi 48, tambah 12 lagi 60, tambah 12 lagi 72, tambah 12 lagi 84, tambah 12 lagi 96, tambah 12 lagi 108, tambah 12 lagi 120. Oke, kita sampai di sini dulu. Lalu kita cari kelipatan dari 45 atau multiples of 45. Disusun aja di bawah supaya nanti ada space untuk kelipatan 12 lagi di sini ya. Nah, dimulai dari 45, tambah 45 90, tambah 45 135, tambah 45 180, tambah 45 225, tambah 45 270. Stop, Miss. Ini angkanya sudah sampai 270-an, sementara di sini masih sampai 120-an, dan sampai sejauh ini belum ada tuh angka yang sama. Oh, kalau seperti itu berarti kita harus lanjutkan dulu kelipatan 12 ya. Kenapa, Miss? Karena di sini kelipatan 45 sudah terlalu jauh. Baru sampai perkalian berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru sampai perkalian 6 angkanya sudah mencapai 270. Sementara di kelipatan 12 ketika sudah sampai perkalian 10 angkanya masih 120. Kita tambah lagi kalau gitu. 120 tambah 12 132, tambah 12 144, tambah 12 156, tambah 12 168, tambah 12 180, tambah 12 192. Miss, tunggu dulu, Miss. Lihat itu. Ternyata sudah ada angka yang sama. Di sini di kelipatan 12 ada 180 dan di kelipatan 45 juga ada 180. Berarti sudah ketemu dong kelipatan persekutuannya. Iya, betul. Ketemu sudah kelipatan persekutuannya. Mau dilanjut lagi? Nggak usah sih sebenarnya. Kenapa? Karena katanya KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Berarti kelipatan yang pertama kali ketemu itu adalah kelipatan yang terkecilnya. Berarti sebenarnya sudah selesai. Jadi kita udah ketemu KPK dari 12 dan 45 adalah 180. Tapi kalau misalnya mau kita buktikan, ada lagi kah angka yang sama dari hasil kelipatan 12 dan 45?
Kita lanjutkan lah. Kelipatan 12 itu nih udah Miss jumlahkan ya. Nah, sampai sini. Kemudian kelipatan 45 tuh dia juga. Nah, dari deretan angka ini, dari hasil kelipatan 12 dan kelipatan 45 ada lagi yang sama. Ada, ini dia. 360 dan 360. Nah, kita lingkarin. Tetapi lagi-lagi karena yang diminta itu adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil, berarti yang kita ambil adalah yang paling kecil. Kelipatan persekutuannya ada dua, yaitu 180 dan 360. Tetapi yang paling kecil adalah 180. Makanya jawabannya adalah 180. Nah, ternyata cara mencari KPK dengan seperti ini, dengan angka yang besar, itu agak sedikit rumit ya, agak sedikit ribet. Nah, jadi kita ada cara untuk mensimpelkannya atau menyederhanakannya. Kita pakai apa? Dengan soal yang sama kita pakai cara kedua. Cara kedua itu kayak mana, Miss? Kita pakai bilangan prima dengan faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima kan udah kita pelajarin kemarin-kemarin itu. Kalau faktorisasi prima berarti kita harus membagi angka tersebut, angka yang diminta dengan bilangan prima. Sebelumnya, bilangan prima masih ingat nggak siapa aja? Oke, bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Ada banyak sih, tapi yang harus kalian hafalkan yang barusan tadi disebutkan, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Oke, sekarang kita cari faktorisasi prima dari 12. Tarik pohon faktornya kiri dan ke kanan, ya. Mirip seperti cara mencari FPB, tapi nanti di ujungnya ada sedikit perbedaan ya. Sebelah kiri kita isi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, 2 sudah bilangan prima, kita lingkarin. 6 kan bukan bilangan prima. Ingat kembali ya, kalau bilangan prima itu urutannya adalah 2, 3, 5, 7, 11, ya kan? Berarti 6 nggak termasuk. Nah, karena 6 nggak termasuk bilangan prima, berarti harus kita tarik lagi pohon faktornya kiri ke kanan, ya kan? Nah, sebelah kiri kita isi dengan bilangan prima terkecil, tetap bilangan prima terkecil yaitu 2, 6 bagi 2 hasilnya 3. Oke, seandainya ada pertanyaan seperti ini, Miss, kalau saya nggak mau pakai bilangan prima terkecil boleh nggak? Saya tetap pakai bilangan prima, tapi bilangan prima yang agak lebih besar. Misalnya 12 saya bagi sama 3, boleh kan, Miss? Boleh. Kan 3 juga bilangan prima, boleh. Tetapi nanti hasilnya jadi nggak sistematis, tidak berurutan. Jadi nanti di sini angkanya 3, 2, 2 seperti itu. Sementara sengaja Miss ajarkan kalian mulai dari bilangan prima yang terkecil. Tujuannya apa? Supaya hasilnya nanti sistematis, rapi. Dia mulai dari urutan yang terkecil sampai yang terbesar, ya. Nah, dari hasilnya dapat kita ketahui kalau 2 dan 3 itu juga bilangan prima, berarti kita lingkarin. Nah, hasil dari faktorisasi prima 12 kita tuliskan di bawah, yaitu yang warna biru ya nak, 2 kali 2 kali 3. Ada angka yang sama? Ya, karena ada angka yang sama berarti mereka kita kelompokkan. Ya, kita kelompokkan sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Kenapa 2 pangkat 2, Miss? Karena 2-nya ada 2 kali, makanya kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3. Kali 3-nya karena kan 3-nya sendiri, makanya kita tulis juga sendiri. Lalu kita cari faktorisasi prima dari 45. 45 tarik pohon faktornya kiri dan kanan. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Seandainya kita bagi dengan 2, tidak akan bisa mendapatkan hasilnya. Kenapa? Oke, Miss kasih di sini sedikit petunjuk. Kalau kita ketemu suatu bilangan, nah bilangan tersebut terdiri dari 2 angka, ada satuan, ada puluhan, atau pokoknya ada suatu bilangan. Yang kita lihat itu adalah bilangan satuannya. Kalau satuannya itu angka 1, 3, 5, 7, 9, nah, berarti itu bilangan ganjil ya. 1, 3, 5, 7, kemudian 9. Udah ini aja. Ini adalah bilangan ganjil. Oke. Nah, karena satuannya adalah bilangan ganjil, maka bilangan tersebut tidak akan bisa dibagi dengan 2.
Oke. 45, 5 itu kan bilangan ganjil, termasuk anggota bilangan ganjil. Berarti 45 nggak bisa dibagi sama 2. Nah, karena nggak bisa dibagi sama 2, berarti dia harus kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya. Siapa bilangan prima selanjutnya setelah 2? Ada 3. Ya, ada 3 ya. Next, 45 dibagi 3 hasilnya adalah 15. 15 bukan bilangan prima. 3 bilangan prima kita lingkarin. Karena 15 bukan bilangan prima, berarti kita tarik lagi pohon faktornya, kiri dan kanan. Sebelah kiri diisi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Tapi kalau kita bagi dengan 2, kita lihat lagi di sini ada 2 angka kan? Kita lihat satuannya, 5 satuannya. 5 itu bilangan ganjil, berarti nggak bisa dibagi sama 2, ya kan? 15 dibagi 2 nggak bisa, berarti kita pindah ke bilangan prima selanjutnya. Setelah 2 siapa bilangan prima selanjutnya? Ada 3. Berarti kita bagi sama 3 ya. 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. 3 dan 5 sudah bilangan prima, kita lingkarin. Dapatlah kita faktorisasi prima dari 45. Kita tulis di bawahnya. Faktorisasi prima 45 adalah, yang bilangan prima aja ya nak, 3 dikali 3 dikali 5. 3-nya ada 2 kali Miss, berarti bisa dong kita kelompokkan. Iya, pengelompokannya karena 3-nya ada 2 kali, berarti kita tulis 3 pangkat 2 dikali 5. Oke, next, pekerjaan kita adalah KPK. Kita disuruh mencari KPK 12 dan 45, soal yang sama seperti tadi, cuma caranya berbeda. Nah, untuk mencari KPK, caranya itu kita harus mengalihkan semua faktor prima yang ada. Miss ulangin, kita mengalihkan semua faktor prima yang ada. Mana faktor primanya Miss? Ini faktor prima dari 12, 2 pangkat 3 dikali 3. Faktor prima dari 45 adalah 3 pangkat 2 kali 5. Semuanya kita kalikan. Gimana cara mengalikannya Miss? Ya kita kalikan, tetapi ada syaratnya lagi. Jika ada faktor yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Maksudnya Miss, jika nanti di sini ada angka yang sama dari faktor primanya, kita nggak boleh ngambil dua-dua. Kita ambil salah satu, dan salah satunya yang kita ambil adalah pangkat yang terbesar. Oke, kita mulai ya. Kita katanya disuruh mengalihkan semua faktor primanya. Kita mulai dari bilangan terkecil, yaitu 2. Di sini ada 2 pangkat 2, di sini 2-nya nggak ada. Berarti 2 pangkat 2 tetap kita tulis. Kita pindah kemari. 2 pangkat 2. Next, kita punya 3. Di sini 3-nya sendiri, di sini 3-nya pangkat 2. Ingat peraturan keduanya. Jika ada faktor yang sama-sama angka 3, pilih yang pangkatnya terbesar. Kalau 3-nya sendiri, artinya pangkatnya itu pangkat 1 ya nak. Kalau 3-nya sendiri berarti artinya 3-nya itu berpangkat 1. 3 pangkat 1. Nah, di sini 3-nya berpangkat 2. Mana yang pangkatnya besar? 2 apa 1? 2 dong. Berarti yang kita pilih 3 pangkat 2. Kita tuliskan di sini. 3 pangkat 2. Next. Lalu, siapa lagi yang belum dituliskan? 5 dikali 5. Nah, kita tuliskan lagi di bawah. Selesai deh. Jadi KPK dari 12 dan 45 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Tapi ternyata ini harus kita cari berapa nilainya. Kita jabarkan kembali dong. 2 pangkat 2 itu ditulis sebagai 2 kali 2. Karena 2-nya ada 2 kali. Kali, tulis lagi kalinya. 3 pangkat 2, berarti 3-nya ada 2 kali. Kita tulis 3 kali 3. Next, lalu jangan lupakan si 5, nanti dia nangis, ya kan? Kali 5. Dah, lalu kita cari hasilnya. 2 kali 2, hasilnya 4. 4 kali 3, hasilnya 12. 12 dikali 3, hasilnya 36. 36 dikali 5 hasilnya adalah 180. Nah, tapi untuk cara mengalihkan ini boleh terserah kalian mana duluan yang mau dikalikan menurut kalian paling gampang. Kalau Miss lebih suka seperti ini sih caranya. 2 dikali 2 kan 4, ya kan? Kemudian ini langsung aja Miss kalikan. 3 kali 3 itu hasilnya 9, ya kan? Lalu Miss kalikan. 4 kali 9 hasilnya berapa? 36, lalu 36 dikalikan dengan 5.
Atau boleh juga dengan cara seperti ini. 2 kali 2 4. Lalu 4-nya Miss kalikan ke 5 biar gampang. 4 kali 5 kan 20, ya kan? Lalu kita kalikan dengan 3 kali 3. 3 kali 3 kan 9, 20 dikali 9. Anggap nolnya nggak ada dulu. 20 dikali 9 tadi ya. Anggap dulu nolnya nggak ada, berarti tutup dulu nolnya. Kita kalikan 2 dengan 9. 2 dikali 9 berapa? 18. Nah, setelah kita tutup nolnya, kita munculkan kembali nolnya, pindahkan kemari. Jadi berapa? 180. Dapat hasilnya. Oke, itu dia contoh untuk mengerjakan KPK. Dan hasilnya sama kan? Tadi hasilnya 180, yang pertama juga 180. Tetapi cara yang pertama tadi dengan kita menjumlahkan 12 tambah 12 tambah 12 terus. Sampai nanti ketemu hasil yang sama dengan penjumlahan 45 tambah 45 tambah 45 terus. Oke, tapi untuk cara pertama itu tidak kita gunakan. Kenapa? Karena kita akan menggunakan cara kedua, karena soal-soalnya itu akan menggunakan angka yang lebih besar. Jadi nanti untuk selanjutnya, untuk mencari KPK, kalian harus menggunakan faktorisasi prima. Mirip ya dengan FPB. Kalau FPB kita cari juga faktorisasi prima, kita cari juga faktorisasi prima, tetapi ketika kita memilih faktorisasi prima yang mana yang mau diambil itu berbeda, ya kan? Kalau KPK semuanya diambil, jika ada yang sama yang diambil adalah pangkat terbesar. Kalau FPB kemarin yang diambil itu hanyalah faktor yang sama. Ini ulang. Kalau FPB yang diambil hanyalah faktor yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Oke, seandainya soal ini sebenarnya soalnya sama dengan yang Miss kasih kemarin ketika kita mau mencari FPB ya. Seandainya soal ini yang diminta adalah FPB, bisa Miss kita kerjakan? Bisa. Ini kita buat ya. FPB sama dengan, udah dapat faktorisasi prima 12, faktorisasi prima 45 udah dapat. Yang diminta FPB. FPB itu hanya faktor yang sama. Oke, FPB yang diminta hanya faktor yang sama. Ini dia faktorisasi primanya. 2 pangkat 2 kali 3, di sini 3 pangkat 2 kali 5. Yang sama yang mana? Di sini ada 2, di sini enggak ada 2. Berarti 2-nya gugur kalau di FPB. Iya kan? 3 ada. Oh, inilah dia berarti. 3 ada. Ya kan? Lalu FPB itu faktor yang sama dengan pangkat yang terkecil. Di sini pangkatnya 1, 3-nya di sini pangkatnya 2. Berarti ini yang kita ambil. Jadi FPB-nya adalah 3. 5-nya diambil, Miss. Enggak lah. Di bawah ada 5, di atas enggak ada 5. Berarti 5-nya enggak boleh diambil. Jadi FPB dari 12 dan 45 adalah 3. Tapi kalau KPK-nya 180. Nah, paham ya anak-anak Miss? Oke, Miss harapkan kalian paham cara mengerjakan KPK. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Tentukan KPK dari 40 dan 30. Berarti kita harus mencari faktorisasi prima dari 40 dulu, ya kan? Kita buat 40, tarik pohon faktornya kiri dan ke kanan. Sebelah kiri kita isi dengan bilangan prima terkecil. Ingat, bilangan prima terkecil itu adalah 2, ya. 40 dibagi 2. Bisa nggak 40 dibagi 2? Sudah pasti bisa. Kenapa? Karena satuannya itu adalah bilangan 0, bukan bilangan yang tadi sudah disebutkan, bukan bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil tadi kan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini satuannya 0, berarti dia bukan bilangan ganjil, berarti 40 bisa dibagi 2. Hasilnya berapa? Nah, kita cari dong dengan cara rumah. Kalau memang kita belum bisa langsung di kepala cara membagikannya, cara rumah itu atau cara bersusun ke bawah ya, sebenarnya kita buat 40. Kemudian kita masukkan 40-nya ke dalam rumah, kita kurung dia, tik. Lalu 2-nya ada di luar. Nah, kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan? Ini sudah pernah kan kita pelajari di kelas 3. Ini pengulangan sedikit supaya kalian ingat cara pembagiannya ya. Kita ambil satu bilangan yang ada di dalam rumah ya, jangan ambil 2, kebanyakan kalau kita ambil 2. Selanjutnya ngapain kita?
Kita cari perkalian 2 yang bisa menghasilkan 4 atau tidak lebih besar dari 4. Perkalian 2 yang hasilnya mendekati 4. 2 kali 1 hasilnya 2. Kita buat di sini 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. Tapi kalau 2 dikali 2 hasilnya 4. Kalian boleh lihat tabel perkalian ya untuk menyelesaikan ini. Bolehlah supaya bisa lebih cepat mendapatkan hasilnya. Lalu kalau 2 dikali 3 hasilnya berapa? 6. Yang mau kita cari berapa? Perkalian 2 yang hasilnya tidak lebih besar daripada 4 atau sama dengan 4. Siapa itu? Ini dia kan? Nah, ini dia. Jadi kita dapatkanlah dia. Nih, 2 dikali 2 hasilnya 4. Berarti 2-nya kita letakkan di atas sini. Nah, 2 kali 2 hasilnya 4. Kita letakkan di bawah angka yang tadi kita ambil. Kan yang kita ambil hanya satu angka, ya kan? Bukan 0 ya, yang kita ambil si 4 tadi. Lalu tarik garis, kurangkan. 4 dikurang 4 hasilnya 0. Nah, kalau 0 kita turunkan ke bawah, nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada perkalian 2 yang bisa menghasilkan 0. 0 yang di sini itu adalah hasil pengurangan dari 4 dikurang 4. Karena tidak mungkin 0 diturunkan ke bawah, jadi pembagiannya si 0 itu malah jadi naik ke atas. Ya, dia berteman dengan si 2 menjadi 20. Jadi 40 dibagi 2 hasilnya 20. Jadi di sini 40 bagi 2 hasilnya 20. 2 sudah bilangan prima. Kita lingkarin 2-nya. 20 belum bilangan prima. Jadi kita tarik lagi pohon faktornya kiri dan kanan. Sebelah kiri kita isi dengan bilangan prima terkecil 2. 20 dibagi 2 hasilnya 10, ya kan? 2 bilangan prima kita lingkarin, 10 belum bilangan prima, kita tarik lagi pohon faktornya kiri dan kanan. Sebelah kiri kita isi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. 2 sudah bilangan prima, 5 juga sudah bilangan prima. Dah, sudah dapat kita faktorisasi prima dari 40, tinggal kita susun di bawahnya. Faktorisasi prima dari 40 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Miss, 2-nya itu ada sampai 3 kali loh Miss. Berarti boleh kita kelompokkan dong? Boleh, yuk kita kelompokkan dia. Karena 2-nya ada 3 kali, berarti kita tulis 2 pangkat 3 kali. Jangan lupakan 5-nya, tulis kembali 5-nya. Kali 5. Next, selanjutnya kita ngapain? Miss hapus dulu ya. Kita cari faktorisasi prima dari 30. Kita buat di sini 30, tarik pohon faktornya kiri dan kanan. Sebelah kiri kita isi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Nah, untuk membuktikannya kita buat jalan bersusun ke bawah. Pembagian jalan bersusun ke bawah 30 kita buat di dalam rumah. Kemudian kita buat tanda baginya. 2-nya kita letakkan di luar. Kita ambil dulu satu angka, ya kan? Kita ambil satu angka, kita cari perkalian 2 yang hasilnya mendekati 3 tetapi tidak lebih besar dari 3. Ingat ya, kita cari perkalian 2 yang hasilnya mendekati 3 tetapi tidak boleh lebih besar dari 3. 2 kali 1 hasilnya 2. Kalau 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, mana yang mau kita ambil? 2 kali 1 apa 2 kali 2? Kalau 2 kali 2 kan hasilnya 4. 4 itu lebih besar daripada 3. Berarti kita nggak boleh ambil 2 kali 2. Jadi kita mundur kemari. Kita ambil berapa? 2 kali 1. Yang kita ambil adalah 2 kali 1. Kita letakkan 1 di sini. 2 kali 1 hasilnya 2. Kita letakkan di bawah 3. Si hasilnya tadi. Terus kita tarik garis, kurangkan. 3 dikurang 2 hasilnya 1. Perkalian 2, adakah perkalian 2 yang hasilnya mendekati 1 atau tidak lebih besar dari 1? Enggak ada, karena 2 dikali 1 hasilnya 2. Berarti karena tidak ada, kita turunkan si 0. Satunya menjadi 10. Kita cari perkalian 2 yang hasilnya mendekati 10. 2 kali berapa? 2 kali 5. 2 kali 5 hasilnya 10. Kita letakkan di bawah 10, tarik garis, kurangkan. 10 kurang 10. Habis, tidak bersisa. Sehingga 30 dibagi 2 hasilnya 15. Kita tulis di sini 15, ya kan? 2 sudah bilangan prima, kita lingkarin. 15 belum bilangan prima, berarti harus kita tarik lagi pohon faktornya kiri dan kanan. Sebelah kiri kita isi dengan bilangan prima terkecil.
Hati-hati, kalau kita isi di sini dengan bilangan prima terkecil, satuan dari 15 adalah angka 5. 5 itu bilangan ganjil, berarti dia nggak bisa dibagi sama angka 2. Ya kan? Dan juga kita ingat, tidak ada perkalian 2 yang bisa menghasilkan 15. Berarti kita pindah dong ke bilangan prima selanjutnya. Siapa bilangan prima selanjutnya? 3. Nah, 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. 3 sudah bilangan prima dan 5 juga sudah bilangan prima, berarti selesai kita mencari faktorisasi prima dari 30. Tinggal kita susun di bawah. Faktorisasi prima dari 30 adalah yang warna biru, ya kan? Yang bilangan prima ini. 2 dikali 3 dikali 5. Ada bilangan yang sama? Oh, tidak ada. Karena tidak ada bilangan yang sama, kita tidak perlu melakukan pengelompokan seperti ini. Selanjutnya kita disuruh ngapain? Kita disuruh cari KPK. Berarti kita tulis di sini. KPK dari 40 dan 30. Ingat, untuk mencari KPK kita mengalihkan semua faktor prima. Faktor primanya yang mana? Nih, 2 pangkat 3 dikali 5. Terus yang mana lagi? 2 dikali 3 dikali 5. Nah, ya kan? Ini dia faktor primanya. Semua kita kalikan, tapi ada syaratnya. Kalau ada faktor prima yang sama, maka kita akan mengambil pangkat yang terbesar. Oke, kita telah satu persatu. 2 pangkat 3, di sini ada 2, di sini ada 2, ya kan? Sebelumnya ini Miss hapus dulu biar tidak mengganggu. Nah, di sini ada 2 pangkat 3, di sini ada 2. Sama-sama 2, tapi di sini 2-nya berpangkat 1, nggak punya kawan. Di sini 2-nya berpangkat 3. Yang mau diambil siapa? Yang pangkatnya terbesar. Jadi yang diambil adalah 2 pangkat 3. Kita tulislah di sini 2 pangkat 3. Selanjutnya, di sini ada 3, di sini nggak ada 3. Tetap diambil karena syarat KPK dikalikan semua faktornya. Kita tulislah di sini 3. Next, di sini ada 5, di sini juga ada 5, sama-sama 5. Di sini 5-nya sendirian, 5 pangkat 1. Di sini juga 5-nya sendirian, 5 pangkat 1. Ya tetap diambil, tapi pilih salah satunya, jangan diambil dua-dua. Udah, bisa ambil yang atas saja deh, ya kan? Terus kita pindahkan kemari. Jadi dapatlah KPK 40 dan 30 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Berapa hasilnya? Kita jabarkan dulu lah si 2 pangkat 3 ini, ya kan? 2 pangkat 3 artinya 2-nya ada sebanyak 3 kali. Kita tulis 2 kali 2 kali 2. Next, jangan lupakan 3 dan 5-nya. Kita tulis ulang lagi. Kali 3 kali 5. Lalu kita carilah hasilnya. 2 kali 2, 4. Nah, sorry, ini Miss perbaikin dulu ya garisnya supaya lebih rapi. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Nah, kalau Miss lebih suka dia langsung dikalikan ke 5. 8 dikali 5 hasilnya berapa? 40. Lalu tinggallah 40 dikali 3. Nah, karena katanya 40 dikali 3, aduh ini kok jadi berantakan ya. Tunggu ya, kita perbaikin dulu supaya lebih rapi. Tinggal 40 dikali 3. Seperti yang tadi Miss bilang, tutup dulu nolnya. Ya kan? Anggap nolnya nggak ada. Kalikan 4 dengan 3. 4 dikali 3 hasilnya 12. Baru munculkan kembali si nolnya. Jadi berapa? Jadi 120. Sehingga KPK dari 40 dan 30 adalah 120. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Tentukan KPK dari 18 dan 27. Berarti kita harus mencari faktorisasi prima dari 18. 18 kita tarik poin faktornya ke kiri dan ke kanan. Sebelah kiri kita isi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 2 sudah bilangan prima kita lingkarin, 9 belum bilangan prima, berarti kita harus tarik lagi poin faktornya. Sebelah kiri kita isi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 9 dibagi 2 kan nggak bisa, tidak ada perkalian 2 yang bisa menghasilkan 9. Berarti kita pindah ke bilangan prima selanjutnya yaitu 3 ya. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 sudah bilangan prima, kita lingkarin, berarti kita sudah dapat faktorisasi prima dari 18. Kita susun. Faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3. 3-nya ada sebanyak 2 kali, berarti sudah bisa kita kelompokkan menjadi 2 dikali 3 pangkat 2. Next, sekarang
Kita cari faktorisasi prima dari 27. Tarik kiri dan kanan. Sebelah kiri isi dengan bilangan prima terkecil 2. Kalau kita isi dengan 2, tidak mungkin. Kenapa? Karena satuan dari 27 adalah bilangan ganjil, yaitu angka 7. Ingat bilangan ganjil yang tadi sudah disebutkan, yaitu angka 1, 3, 5, 7, 9. Itu bilangan ganjil. Jadi kalau satuannya sudah bilangan ganjil, dia tidak akan bisa dibagi dengan 2. Berarti kita pindah ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 27 dibagi 3 hasilnya 9. 3 bilangan prima kita lingkarin, 9 belum bilangan prima. Kita tarik lagi pohon faktornya, 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Sudah bilangan prima kita lingkarin. Lalu kita susun lagi di bawah. Faktorisasi prima dari 27 adalah 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kali 3. 3-nya ada 3 kali. Berarti kita gabungkan dia, kita kelompokkan menjadi 3 pangkat 3. Kita masih cari KPK, ya kan? KPK itu harus dikalikan semua faktornya. Semua faktor yang ada kita kalikan. Berarti di sini ada 2, di sini nggak ada, nggak apa-apa. Kita ambil dia tetap, kita tulis 2 karena semua harus kita masukkan. Nah, kalau kita ketemu faktor yang sama, berarti kita ambil pangkat yang terbesar. Di sini 3-nya pangkat 2, di sini 3-nya pangkat 3. Yang kita ambil pangkat terbesar yaitu 3 pangkat 3. Kita tulis di sini 3 pangkat 3. Sudah dapat hasilnya? Belum, kita jabarkan dulu, ya kan? Kita uraikan dulu si 3 pangkat 3. Kita tulis ya, sama dengan 2, tetap kita tulis. 3 pangkat 3 berarti 3-nya ada 3 kali. 3 kali 3 kali 3. Lalu baru kita cari hasilnya dengan cara mengalikannya. 2. Oh, gini aja deh. 3 kali 3 kali 3. Kan ini dia ya. 3 kali 3 kali 3 hasilnya berapa? 27. Ya kan? Ini hasilnya 27. Berarti 27 dikalikan dengan 2. Berapa 27 dikali 2? Hasilnya adalah 54. Selesai deh. Nah, sekarang kita lanjut ke soal keempat. Ya, mudah-mudahan semakin paham ya. Karena soal latihan ini ada banyak yang Miss berikan contohnya, ya kan? Tentukan KPK dari 24 dan 42. Yuk kita buat faktorisasi prima dari 24. Tarik pohon faktornya kiri dan kanan. Sebelah kiri kita isi dengan 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Ingat, untuk yang seperti ini berarti kalian harus membuat dengan jalan bersusun ke bawah. 24 dibagi 2. 24-nya di dalam rumah, 2-nya di luar rumah. Kemudian kita cukup ambil satu angka saja. Mana yang mau diambil, Miss? Kita ambil angka 2 yang ada di dalam rumah. Perkalian 2. 2 kali berapakah yang bisa menghasilkan 2 atau tidak lebih besar daripada 2? Yaitu 2 kali 1. 2 kali 1 hasilnya 2. Buat di bawah 2. Tarik garis, kurangkan. 2 kurang 2. Sorry, ini bentuk tanda kurangnya agak sedikit kurang tepat. Kita perbaikin ya, biar nggak salah intinya. Oke, 2 dikurang 2 hasilnya adalah 0. Lalu karena di sini 0 berarti 4 kita turunkan ke bawah. Kemari, ya kan? 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 4 tetapi tidak lebih besar daripada 4? 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya kok 2-nya ini agak jelek ya, kita rapikan dulu. 2 dikali 2 2 dikali 2. Miss perbaikin dulu deh, kok kayaknya nggak rapi. Oke, hapus. Ini 2 ya kan, 2 dikali 2 hasilnya berapa? 4. Kita letakkan 4-nya di bawah sini, kita tarik garis, kurangkan 4 dikurang 4 hasilnya 0. Habis. Jadi 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Ini dia 12. 2 sudah bilangan prima, kita lingkarin. 12 belum bilangan prima, kita tarik lagi pohon faktornya. Sebelah kiri kita isi dengan 2, bilangan prima terkecil. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 2 bilangan prima kita lingkarin. 6 belum bilangan prima, kita tarik lagi pohon faktornya. Sebelah kiri kita isi dengan bilangan prima terkecil. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 2 sudah bilangan prima, 3 sudah bilangan prima, kita lingkarin. Lalu kita susun faktorisasi prima dari 24 di bawahnya. Yang mana, Miss? Yang berwarna biru ini saja, yang bilangan prima saja.
2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Tulis di sini. 2 dikali 2 kali 2 kali 3. Miss, 2-nya ada 3 kali, Miss. Berarti boleh kita kelompokkan dong? Boleh. Yuk kita kelompokkan. Berarti karena 2-nya ada 3 kali, kita tulis menjadi 2 pangkat 3 dikali, jangan lupakan 3-nya ya, kali 3. Next, selanjutnya ngapain kita? Kita harus mencari faktorisasi prima dari 42. Kita susun. 42 dibagi 2. Hasilnya adalah 21. Ingat caranya seperti yang tadi ya. Harus bisa pembagian dengan bersusun ke bawah. 42 dibagi 2, kita susun di sini. 42 dibagi 2. 42-nya di dalam rumah, 2-nya di luar rumah. Lalu kita ambil satu angka yang ada di dalam rumah, yaitu angka 4. 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 4 dan tidak lebih besar dari 4? 2 kali 1 hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. 2 kali 3 hasilnya 6. Berarti yang enggak lebih besar dari 4 adalah 4 itu sendiri. Ya kan? 4 itu sendiri, yaitu 2 dikali 2. Kita letakkan di sini 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Letakkan di bawah 4, tarik garis, kurangkan. 4 kurang 4 hasilnya 0. Turunkan angka 2-nya ke bawah. 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 2? 2 dikali 1. 2 kali 1 hasilnya 2. Tarik garis, kurangkan 0. Habis ya. Karena habis berarti 42 dibagi 2 hasilnya adalah 21. Ini dia, ya kan? 2 sudah bilangan prima kita lingkarin, 21 belum bilangan prima, kita tarik lagi pohon faktornya. Bagi dengan bilangan prima terkecil, tapi enggak boleh 2 karena satuan dari 21 adalah angka ganjil, angka 1. Berarti kita bagi sama 3. 21 dibagi 3 hasilnya 7. 3 bilangan prima, 7 bilangan prima. Kita susun di bawahnya faktorisasi prima dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. Tidak ada angka yang sama, berarti tidak perlu ada pengelompokan. Selanjutnya kita tulis KPK dari 24 dan 42 adalah semua angka yang ada di faktor prima. Ini dia. Kemudian satu lagi yang di sini semua kita tulis dengan syarat kalau ada yang sama kita ambil pangkat yang terbesar, ya kan? Nah, kita susun ya. Di sini mana kursor, Miss? Di sini 2 pangkat 3, di sini 2-nya sendirian, berarti 2 pangkat 1. Karena di sini pangkat 1 di sini pangkat 3, maka kita ambil yang paling besar adalah 2 pangkat 3. Kita tulis di sini 2 pangkat 3 kali. Siapa lagi? Di sini ada 3 sendirian, berarti 3-nya pangkat 1. Di sini juga 3-nya sendirian, berarti pangkat 1. Sama-sama sendirian nih, sama-sama jomblo, ya kan? Berarti kita pilih salah satu aja deh. Terserah mau yang atas mau yang bawah, tapi Miss pilih yang atas deh. Nah, kita tulis kali 3. Next, di sini ada angka 7, ya tetap harus kita tulis juga. Jangan abaikan dia, ya kan? Kenapa dia tetap harus ditulis? Karena syarat KPK semua faktornya diambil, ya kan? Berarti KPK dari 24 dan 42 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. 2 pangkat 3-nya kita uraikan dulu biar kita bisa dapat hasilnya. 2 pangkat 3 diuraikan menjadi 2 kali 2 kali 2. Jangan lupakan sisanya kali 3 kali 7. Kita cari hasilnya berapa? 2 kali 2 itu 4. 4 kali 2 itu 8. 8 dikali 3 itu 24. Lalu 24 dikali 7 itu hasilnya adalah 168. Selesai. Next, contoh kelima. Kira-kira bisa nggak ya mengerjakan contoh kelima tanpa bantuan dari Miss? Nah, Miss berharap bisa deh. Tapi apa perlu bantuan ya? Ya udah deh, coba Miss bantu lagi ya. Nanti kalau misalnya masih bermasalah boleh diulang lagi ya video penjelasan dari Miss. Kita cari KPK dari 24 dan 40. Yuk kita tarik pohon faktor dari 24. Bagi 2, 24 bagi 2 hasilnya 12. Tarik lagi pohon faktornya dari 12. 12 bagi 2 hasilnya 6.
2 bilangan prima, 6 belum bilangan prima, berarti kita tarik lagi poin faktornya. Di sini berapa? 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. 2 bilangan prima, 3 bilangan prima. Pokoknya sampai dia belum bilangan prima itu jangan putus poin faktornya. Ujungnya tuh harus bilangan prima, baru selesai. Faktorisasi prima dari 24 yang warna biru saja. 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan kelompokkan angka yang sama. 2-nya ada 3 kali, berarti kita tulis 2 pangkat 3 dikali 3. Next, sekarang faktorisasi prima dari 40. Kita bagi dengan 2, 40 bagi 2. Nah, 40 bagi 2 tadi udah ya, sebelumnya udah Miss jelasin. Hasilnya adalah 20. 2 sudah bilangan prima lingkarin, 20 belum bilangan prima. Berarti harus kita tarik lagi poin faktornya. 20 dibagi 2, hasilnya 10. 2 bilangan prima lingkarin, 10 belum bilangan prima, berarti tarik lagi poin faktornya. Isi dengan bilangan prima terkecil yang sebelah kiri. 10 bagi 2 hasilnya 5. 2 bilangan prima, 5 bilangan prima. Selesai. Kita tulis faktorisasi prima dari 40 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 5. Sama dengan 2-nya ada 3 kali, kita kelompokkan menjadi 2 pangkat 3 dikali 5. Kerjaan kita suruh ngapain? Cari KPK dari 24 dan 42. Berarti kita ambil faktornya semuanya. Kan itu dia tadi ya. Kita ambil semua faktorisasi prima yang ada. Tapi kalau ada yang sama, maka kita ambil pangkat yang terbesar. Oke, sekarang di sini kalian lihat. Mana ini kursor Miss ya? Kenapa nggak muncul? Kita ambil 2 pangkat 3 di atas, di faktorisasi prima 24 ada 2 pangkat 3. Nah, ini dia baru muncul kursornya. 2 pangkat 3, di sini juga ada 2 pangkat 3, sama-sama 2 pangkat 3. Terserah deh mau pilih yang mana, yang atas atau yang bawah. Karena sama besar pangkatnya, bisa ambil yang atas aja. Berarti kita tulis di sini 2 pangkat 3. Lalu di sini ada 3, kita tetap tulis 3 kali. Di sini ada 5, kita tetap tulis 5. Karena syaratnya kan semua faktor prima itu diambil. Lalu kita jabarkan 2 pangkat 3 biar kita bisa dapat hasilnya berapa. 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Tambahkan sisanya kali 3 kali 5. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Miss pindah deh kemari. Itu 8-nya kok nggak jelas ya? Coba dulu Miss perbaikin. Ya, 8-nya itu supaya lebih cantik terlihatnya ya. 4 kali 2 tadi hasilnya 8. Masih belum rapi juga. Gimana sih Miss Nini buat angka 8-nya ini kenapa tidak mau rapi? Oke, kita rapikan ya. 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Nah, dah. 8, Miss pindah ke 5 ya biar gampang. 8 dikali 5 itu 40. Nah, bersisalah 40 dikali 3. Anggap nolnya nggak ada dulu ya. 3 dikali 4 hasilnya 12, ya kan? Lalu munculkan nolnya. Berarti hasilnya adalah 120. Selesai deh. Nah, contoh terakhir. Tentukan KPK dari 25 dan 15. Oke, kita agak lebih cepat ya. 25 kita tarik poin faktornya dibagi sama 5. Kenapa? Karena 25 dibagi 2 nggak bisa, 25 dibagi 3 nggak bisa. Berarti bilangan prima setelah 2, setelah 3 adalah 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 5 sudah bilangan prima. Selesai. Berarti faktorisasi prima dari 25 yaitu 5 kali 5 atau kita tuliskan dengan 5 pangkat 2. Sekarang faktorisasi prima dari 15. Tarik poin faktornya. Nggak mungkin dibagi 2. Kenapa? Karena ini bilangan ganjil satuannya. Berarti pindah. Setelah 2 bilangan prima selanjutnya adalah 3. 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. 3 bilangan prima, 5 juga bilangan prima. Selesai. Kita tulis di bawahnya. Faktorisasi prima dari 15 adalah 3 kali 5. Nggak ada yang sama. Berarti nggak ada yang perlu dikelompokkan. Kita disuruh cari KPK. Ingat, kalau KPK itu tetap semua angka yang mau diambil. Ya kan? Tetap semua angka yang mau diambil. Yaitu tetap semua faktorisasi prima yang mau diambil. Di sini ada 3 kali 5, di sini ada 5 pangkat 2. Kita mulai dari yang terkecil dulu, yaitu si
3, kita tulis 3. Kemudian di sini 5-nya ada sama 5. Di sini 5-nya sendirian, 5 pangkat 1. Di sini 5-nya pangkat 2. Ingat, pada KPK yang diambil adalah pangkat yang terbesar. Berarti yang ini yang kita ambil, 5 pangkat 2. Kita tulis 5 pangkat 2. Lalu kita cari hasilnya, kita jabarkanlah 5 pangkat 2. Tapi kita tulis dulu 3-nya ya. 3 kali 5 pangkat 2 berarti kita tulis 5 kali 5. Sama dengan berapa hasilnya? Kita carilah 5 kali 5 hasilnya adalah 25, ya kan? 25 dikali 3 hasilnya adalah 75. Selesai. Nah, sekarang kalian harus kerjakan latihan yang sudah Miss berikan di PPT kalian. File PDF sih yang Miss kirimkan. Nah, jadi ada 3 soal, cari KPK dari 16 dan 14. Lalu cari KPK dari 20 dan 10, satu lagi cari KPK dari 27 dan 45. Kalian kerjakan di buku tulis. Ini boleh di print out ya, latihan ini boleh di print out, berarti nanti kalian tinggal mengisi angka-angkanya saja, cari hasilnya, kemudian pindahkan kemari. Tapi kalau tidak mau di print out juga boleh, ditulis tangan juga boleh, yang penting itu harus kalian kerjakan, jangan tidak dikerjakan. Oke, Miss tunggu ya hasilnya. Miss tunggu hasil pengerjaannya, nanti silakan kirim ke Telegram Miss supaya bisa segera Miss periksa. Tugas-tugas yang kemarin juga dikumpulkan ya, jangan sampai nggak dikumpulkan karena itu menjadi bahan penilaian yang nanti akan Miss gabungkan dengan nilai-nilai ujian kalian. Jadi nilai tugas itu adalah nilai yang paling tertinggi. Jadi kalau nggak mengumpulkan tugas, nanti nggak ada nilai tugasnya. Nilai tugasnya itu Miss anggap nilai KKM saja, nanti nilainya jadi jelek, ya kan? Dikumpulkan ya tugasnya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.